Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu, Mas Mbak sekalian, saya di sini akan memberikan pengetahuan mengenai vaksin, khususnya vaksinasi COVID, di mana pada vaksinasi COVID ini sekarang sedang marak digencarkan oleh pemerintah dikarenakan adanya wabah pandemi. Seperti kita ketahui bahwa kasus COVID di Indonesia itu cukup tinggi. Terakhir di data statistik pada 22 Juli itu ada sekitar 2,9 juta lebih kasus terkonfirmasi positif, kemudian kematian 77.000 lebih, dan yang sembuh 2 juta. Untuk vaksinasi sendiri itu masih cenderung rendah, hanya sekitar 6%, di mana target pemerintah itu untuk mencapai herd immunity kira-kira 40% lebih. Sebenarnya apa sih vaksin itu? Kita perlu lebih tahu. Nah, vaksin adalah zat yang mengandung antigen dari virus atau bakteri tertentu yang telah dilemahkan. Nah, proses memasukkan vaksin lewat suntikan itu biasanya disebut vaksinasi. Nah, vaksinasi sendiri itu menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka si penerima suntikan atau vaksin tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Nah, semua jenis vaksin tidak mengandung virus hidup sehingga tidak membuat kita sakit secara tiba-tiba. Bila pun setelah vaksin ternyata terkonfirmasi positif COVID, kemungkinan setelah disuntik vaksin itu sendiri kita tidak menaati atau mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Jadi masih tetap bisa untuk vaksin dosis pertama itu masih bisa kemungkinan terkonfirmasi positif karena memang virusnya itu masih bisa berkembang dan tubuh belum cukup kuat untuk melawan. Nah, nanti setelah vaksinasi tahap kedua, baru tubuh mulai kuat dan dapat menyerang virus COVID-19 tersebut. Nah, siapa saja sih penerima vaksin? Yaitu siapa saja yang berusia lebih dari 12 tahun. Untuk vaksin sendiri itu aman dan efektif dan halal. Jadi nggak usah khawatir untuk kehalalannya, sudah dicek oleh BPOM dan MUI. Nah, untuk cara kerja vaksin, vaksin sendiri itu adalah produk yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Nah, vaksin ini merangsang dari pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada seseorang. Tubuh mengingat virus pembawa penyakit, mengenali, dan kemudian tahu cara melawannya. Nah, setelah vaksin dilakukan, tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Nah, apa saja sih vaksin yang tersedia? Yakni yang paling banyak atau sedang digunakan dan digencarkan pemerintah sekarang adalah Sinovac dan AstraZeneca. Ada vaksin-vaksin lain yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia, namun ini belum dilakukan untuk Indonesia sendiri. Nah, untuk tempat mendapatkan vaksin dapat menghubungi ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Untuk KIPI sendiri adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi Bapak dan Ibu setelah kita mendapatkan vaksinasi atau suntik, itu kemungkinan dapat mengalami efek samping. Nah, efek samping ini tidak berbahaya dan akan segera sembuh. Kemudian KIPI ini mungkin bisa secara ringan, sedang, bahkan bisa berlangsung dalam waktu lama. Nah,
KIPI meliputi demam, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, panas dingin, diare, dan nyeri pada tempat suntikan. Apabila Bapak Ibu setelah vaksin mengalami efek samping salah satu atau salah dua dari efek samping ini, maka dapat menghubungi dokter untuk berkonsultasi lebih lanjut. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan bisa menghubungi saya di nomor 085915289464 atau melalui Instagram ataupun email saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu.